tips supaya gairah seksual itu tetap prima, ya tetap memuncak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ngomongin gairah seksual, ya ini pada laki-laki bisa memuncak, bisa juga menurun. Kalau seandainya memuncak, ya tahulah ya apa yang akan terjadi pada pasangannya. Nah, kalau seandainya menurun, nah siapa nih yang bisa jawab yang berpengalaman ya saat gairah seks menurun? Nah, gimana nih? Wanita pun juga bisa seperti itu ya, bisa memuncak, bisa menurun. Kalau menurun, ya ini biasanya untuk melakukan aktivitas seksual ya jadi malas, jadi lemas, ya nggak semangat mau ngapa-ngapain. Teman-teman di rumah ada yang tahu kenapa nih kira-kira kok bisa menurun ya gairah seksual ini? Ya logikanya kan harusnya muncak-muncak terus ya. Nah, kita akan bahas penyebab gairah seksual menurun pada laki-laki. Yang pertama, gangguan tidur. Nah, jadi ada sebuah penelitian ya oleh JCEM, ya ini pada laki-laki yang mengalami gangguan tidur, misalnya obstruksi sleep apnea, ya ini akan mempengaruhi hormon testosteronnya. Ya, kemudian libido juga akan ikut terpengaruh. Jadi gampangnya seperti ini, ya ketika teman-teman kurang istirahat ataupun kurang tidur ataupun tidurnya nggak nyenyak, ya ini akan mempengaruhi hormon testosteronnya. Jadi bisa dari normal kemudian turun. Nah, ketika hormon testosteron ini di bawah ataupun menurun, ya ini akan menekan libido ataupun gairah seksual itu akan menurun. Nah, gampangnya seperti itu. Yang kedua itu hormon testosteron menurun. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, tapi ya itu pengaruhnya oleh gangguan tidur. Nah, testosteron ini juga bisa diproduksi oleh testis ya. Jadi, kemudian testosteron ini fungsinya mempengaruhi tulang, mempengaruhi otot, yang mempengaruhi sperma, dan juga ini mempengaruhi dorongan seksual ataupun hasrat ingin melakukan aktivitas seksual. Ini dipengaruhi oleh hormon testosteron. Makanya orang bilang testosteron hormonnya laki-laki. Nah, kalau seandainya kadar hormon testosteronnya di bawah 300 ya ini bisa dikatakan rendah ya, nanogram per desiliter. Yang ketiga, stres. Nah, teman-teman, stres ini kadang orang menyepelekan ya masalah stres, padahal stres ini kemana-mana, jalurnya kemana-mana, ngerambatnya kemana-mana, efeknya luar biasa sekali ya. Dari pikiran ya bisa mempengaruhi tubuh kita, baik penyakit, baik kesehatan itu akan terpengaruh, termasuk hormon ya, adrenalin, kortisol. Ya ini kalau teman-teman stres berkepanjangan ya tidak menutup kemungkinan nanti lama-lama untuk melakukan seksual itu malas. Ya jadi nggak ada dorongan, nggak semangat. Ya hidup pun jadi nggak semangat. Ya seperti tidak ada artinya. Jadi hilangkanlah stres, kelola pikiran kan dengan baik, pikirannya dengan baik ya kelola. Kalau tidak bisa secara mandiri, ya minta bantuan ahlinya. Yang keempat, obat-obatan. Nah, biasanya obat-obatan yang memiliki efek samping ya untuk menekan ataupun menurunkan libido, gairah seksual. Ya ini biasanya obat-obatan yang ada hubungannya dengan kesehatan mental ataupun obat-obatannya untuk menekan depresi ya. Jadi itu masalah kejiwaan, psikologi. Jadi obat-obatan tersebut biasanya memiliki efek yang menurunkan dorongan seksual. Kalau teman-teman merasa terganggu, ya konsultasikan ke dokter. Nah, jadi obat-obatan ini jangan dikonsumsi secara sembarangan atau beli sendiri ya. Itu nggak boleh. Kelima, penuaan. Nah, penuaan ya ini kan alami. Ya, penurunan testosteron, gairah seksual saat sudah tua itu alami. Biasanya di usia 60 sampai usia 65 tahun. Nah, jadi makanya ya, kalau kakek-kakek itu nggak semangat melakukan hubungan seksual. Ini normal. Tapi tidak menutup kemungkinan ya yang muda-muda itu bisa merasa tua lebih cepat. Artinya tubuhnya merasa muda, jiwanya merasa muda, tapi ternyata tidak. Ya karena apa? Gaya hidupnya nggak sehat,
pola makannya nggak sehat, olahraganya mungkin nggak teratur ataupun nggak ada sama sekali. Karena hal itu ya penurunan kadar testosteron terjadi. Akhirnya apa? Yang muda-muda sudah nggak semangat melakukan hubungan seksual ya, ataupun dorongan untuk melakukan aktivitas seksual mungkin di usia 40 ya, di usia 50 tahun. Yang keenam, RLS, Restless Leg Syndrome. Nah, jadi ini adalah ketidakmampuan seseorang itu untuk mengontrol gerakan kakinya. Biasanya dia suka menggerak-gerakkan kakinya secara tidak sadar. Ya, jadi kakinya suka bergerak ya, secara bergantian dan berirama. Ya, ini nggak sadar kadang-kadang. Tiba-tiba saja seperti itu. Ya, ini lebih beresiko ya mengalami penurunan dorongan seksual ataupun hasrat seksual dibandingkan dengan orang yang tidak mengalami ataupun memiliki RLS tadi. Ya, kemudian RLS ini ada studi yang mengkaitkan dengan meningkatkan resiko mengalami disfungsi ereksi. Nah, jadi dia tidak bisa mempertahankan ereksi dengan normal. Yang ketujuh, depresi. Ya, ini ada persamaan dengan yang saya sebutkan tadi, yang masalah stres tadi ya. Jadi orang-orang yang mengalami depresi yaitu penurunan minat terhadap aktivitas seksual, dorongan seksual, bahkan untuk kehidupan dia sehari-hari ya, baik untuk mandi, merawat diri sendiri, baik untuk mengkonsumsi makanan. Ya, biasanya dia sudah tidak terlalu memikirkan. Apalagi orang-orang yang depresi ya, ketika mengkonsumsi obat-obatan untuk penyakitnya itu juga memiliki efek samping ya untuk menurunkan libido ataupun hasrat seksual. Yang kedelapan, diabetes mellitus. Nah, jadi orang-orang yang memiliki penyakit diabetes mellitus, apalagi diabetesnya tidak terkontrol ataupun gula darahnya selalu tinggi ya, nggak menjaga gaya hidupnya, nggak konsumsi obat teratur misalkan ya, ini akan menurunkan hasrat ataupun dorongan seksualnya. Jadi pada laki-laki ya tidak menutup kemungkinan ya, karena diabetesnya jadi nggak semangat melakukan aktivitas seksual. Ya, berdirinya pun sudah nggak tegap lagi, loyo ya. Nah, ini ada hubungannya dengan penyakit kronis. Dok, kasih dong tips supaya gairah seksual itu tetap prima ya, tetap memuncak. Nah, yang pertama teman-teman sebenarnya gampang sekali ya. Pola hidup yang tidak sehat, kebiasaan yang tidak sehat dirubah saja. Ya, misalkan konsumsi makanan sehat, olahraga teratur, tidak merokok, tidak konsumsi alkohol. Yang kedua, kalau memang teman-teman mengkonsumsi obat-obatan tertentu, ya konsultasikan ke dokternya. Dok, setelah saya minum obat ini kok saya jadi nggak semangat. Ya, saya melihat pasangan saya itu biasa-biasa saja. Ya, ini bisa saja ya. Dan kemudian konsultasikan supaya dikasihkan solusi yang terbaik. Yang ketiga, kalau teman-teman memang memiliki masalah ya, ataupun pikiran stres gitu ya, segera ditangani ya, ataupun misalkan penat dengan pekerjaan ataupun penat dengan keluarga ya, diskusikan dengan keluarganya, cari solusi terbaik ya, jangan dipendam ya. Jika memang butuh bantuan yang expert ataupun ahlinya ya, konsultasikan, jangan malu-malu, masalah sepele saja kok diobat-obati, nggak seperti itu ya. Jadi jangan mendengarkan kata orang, kita kenali diri kita sendiri. Kita mampu, kita bisa. Kalau kita tidak mampu, tidak bisa, kita minta bantuan orang lain. Jangan sampai dipendam sendiri. Ya, ini tidak boleh. Nah, teman-teman, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.